Shalom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Misi Katolik pada masa kolonial Belanda di Indonesia memiliki dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh kebijakan politik Belanda. Peran tarekat, misionaris, serta interaksi dengan masyarakat lokal dan agama-agama yang sudah ada sejak lama. Adapun beberapa poin utama mengenai misi Katolik pada masa kolonial Belanda, di antaranya itu ada 1. Awal misi Katolik di Indonesia. Misi Katolik di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16, khususnya di Maluku. Namun, setelah Belanda menguasai Nusantara dan VOC melarang penyebaran agama Katolik, misi ini mengalami kemunduran. Yang kedua, pengaruh kebijakan VOC pada 1602 sampai 1799. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berorientasi pada keuntungan ekonomi dan mendukung agama Protestan. Banyak umat Katolik yang dipaksa berpindah ke Protestan. Pastor Katolik dilarang berkarya secara terbuka, dan gereja-gereja Katolik dilarang berkarya secara terbuka, dan gereja-gereja Katolik ditutup atau diubah menjadi gereja Protestan. Yang ketiga, pemulihan misi Katolik di era pemerintahan kolonial Belanda. Setelah 1800. Setelah VOC dibubarkan, Hindia Belanda menjadi kolonial resmi kerajaan Belanda pada tahun 1807. Raja Louis Napoleon mengizinkan kembali misi Katolik di Hindia Belanda. Tahun 1846, Prefektur Apostolik Batavia didirikan untuk mengatur misi Katolik di Indonesia. Yang keempat, peran tarekat misioner antara lain ada Serikat Yesus atau Jesuit aktif di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Ada Sokletas Perbil Duini atau SVD fokus di Nusa Tenggara, Kalimantan. Yang terakhir itu ada Misionaris Hati Kudus atau MSC aktif di Papua dan Maluku. Yang kelima, kontribusi misi Katolik, yang dimana ada pendidikan ini mendirikan banyak sekolah Katolik yang masih eksis hingga saat ini, dikelola oleh bruderan dan susteran. Yang kedua itu ada kesehatan, yang dimana kesehatan mendirikan rumah sakit dan klinik untuk melayani tanpa memandang agama. Dan yang ketiga itu ada pemberdayaan sosial, yang dimana pemberdayaan sosial ini membantu masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi, dan sosial. Dan yang keenam ada tantangan misi Katolik, yang dimana misi Katolik resistensi dari pemerintah kolonial, terutama pada awal periode VOC, persaingan dengan Protestan yang lebih mendapat dukungan dari Belanda. Interaksi dengan agama lokal, khususnya Islam, yang telah lebih berkembang di berbagai wilayah. Misi Katolik yang dimulai pada masa kolonial Belanda menjadi dasar perkembangan gereja Katolik di Indonesia hingga saat ini. Pengaruh pendidikan dan sosial dari misi ini masih terasa dalam berbagai institusi agama Katolik di Indonesia pada saat ini. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan dari ringkasan misi Katolik pada masa kolonial Belanda. Terima kasih. Shalom.